Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan ke dunia ini sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah mulakan Al-Quranul Karim dengan sebuah surah yang sangat istimewa, yakni surah Al-Fatihah, yang memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana caranya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dimohonkan, yakni kita memohon kepada Allah berupa petunjuk agar bisa dikaruniakan kenikmatan dan dijauhkan dari kesesatan dan hal-hal yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini juga Allah berikan kepada kita untuk memantapkan komitmen kita agar senantiasa bersandar, berserah diri dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri Al-Quranul Karim, kitabnya yang mulia ini, dengan 3 buah surah yang istimewa. Mulai dari surah Al-Ikhlas yang juga berisi tentang perintah untuk berkomitmen menjadikan Allah satu-satunya sandaran dan tumpuan dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah yang tidak memiliki anak dan tidak juga diperanakan. Dilanjutkan dengan 2 surah, yakni bimbingan kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari kejahatan-kejahatan eksternal maupun kejahatan-kejahatan internal dalam diri kita yang disebabkan oleh bisikan-bisikan syaitan yang memberikan atau membuat kekhawatiran dan kecemasan dalam jiwa kita. Setelah surah Al-Fatihah terdapat satu kisah yang mengawali dari kisah-kisah yang beredar dalam seluruh Al-Quran Karim, yakni kisah mengenai Adam dan Hawa yang diawali dengan penciptaan Adam. Dan ketika Allah mengakhiri Al-Quranul Karim juga mengisahkan satu pasangan lagi, yakni dalam Quran surah Al-Lahab, yakni Al-Masad, yang berkisah mengenai Abu Lahab dan Ummu Jamil. 2 pasangan ini merupakan 2 pasangan yang Allah gelincirkan. Yang pertama, Adam dan Hawa, Allah gelincirkan dari surga yang penuh dengan kenikmatan kepada dunia yang penuh dengan ujian yang berat dan beragam. Tadinya Adam dan Hawa mendapatkan nikmat yang beragam dalam surga, kemudian Allah turunkan ke dalam dunia yang penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 36, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan Allah kemudian berfirman, keluarlah kamu, turunlah kamu dari surga ini, dan kamu sekalian satu sama lain akan saling menjadi musuh. Jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka berdua tergelincir dari surga menuju dunia yang penuh dengan segala ujian yang berat itu? Ternyata dalam Quran surah Thaha Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana iblis membuat keduanya turun. Fawaswasa ilaihi syaitan. Iblis membisikkan pikiran-pikiran jahat kepada Adam dan Hawa sehingga Adam ini melakukan sebuah tindakan yang keliru yang dijelaskan kemudian dalam ayat ini bahwa syaitan berkata, "Qala ya Adam, hal adullukum
hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan padamu satu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah binasa. Ini adalah sebuah iming-iming yang merupakan titik lemah dari Adam. Iblis tahu betul bahwasanya dua titik inilah yang bisa menggelincirkan mereka berdua dari surga. Yang pertama adalah keinginan Adam atau keinginan manusia untuk hidup abadi, memiliki usia yang sangat panjang yang tidak pernah mati. Yang kedua, iblis tahu betul bahwasanya manusia itu punya sifat keinginan berkuasa yang penuh, mutlak, tidak pernah binasa. Jadi iblis memanfaatkan secara maksimal dua titik lemah ini. Ini pelajaran dari dua orang, yakni pasangan pertama yang Allah sebutkan dalam kisah pertama setelah surah Al-Fatihah. Yang kedua juga adalah pasangan atau suami istri yang Allah gelincirkan dari dunia yang penuh dengan kemewahan bagi mereka kepada neraka, kepada sesuatu yang kebinasaannya datang secara perlahan-lahan sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab. Bahwa penggunaan kata tabbat ini adalah bermakna kebinasaannya Allah jatuhkan secara perlahan-lahan. Apa yang menyebabkan Abu Lahab dan istrinya itu mengalami kebinasaan yang perlahan-lahan dan kelak akan mendapatkan kebinasaan yang abadi dalam neraka yang penuh dengan siksaan yang dahsyat? Karena ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Juga karena dua hal, yakni mereka menduga, mereka mempersepsikan sesuatu yang keliru bahwasanya kepemilikan harta yang banyak itu membuat dia kekal, membuat dia senang dan nikmat sepenuh-penuhnya. Dan yang kedua, menganggap bahwa usahanya itu tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, kalau kita simpulkan dari dua kisah ini, yakni dua pasangan yang Allah gelincirkan, yang pertama dari surga ke dunia dan dari dunia ke neraka, yakni Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya dalam surah Al-Lahab, itu disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, bahwasanya manusia itu agar tidak Allah gelincirkan dari sesuatu yang nikmat kepada sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang penuh dengan siksaan dan kehinaan, itu manusia harus betul-betul memperhatikan 4 hal. Yang pertama, dalam urusan usia, manusia itu tidak akan pernah bisa abadi. Dan usia manusia itu sangat terbatas. Oleh karenanya, manusia harus betul-betul memperhatikan, memanfaatkan usianya sehingga benar-benar produktif. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan suatu penyakit yang berat, jangan sampai pilihan pengobatannya itu jatuh kepada sesuatu hal yang dimurkai Allah. Misalnya memilih pengobatan alternatif yang mengandung unsur kemusyrikan. Yang kedua yang harus diperhatikan manusia adalah ketika berkuasa, diyakinkan bahwa kekuasaan itu tidak akan pernah bisa abadi. Allah bisa mencabut dan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang ketiga, dalam hal kepemilikan harta, kita harus pastikan apa yang kita peroleh itu betul-betul secara zatiah, jenisnya adalah jenis yang diperbolehkan, dan ketika itu telah dimiliki, dipastikan dimanfaatkan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk juga memberikan dan menyalurkan hak orang lain yang terdapat di dalam harta kita tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor usaha atau pendapatan. Kita harus perhatikan betul-betul bahwa apa yang kita usahakan
jenis usahanya adalah jenis usaha yang halal, dan cara kita memperoleh pendapatan atau usaha itu dilakukan dengan cara yang benar. Dengan demikian, kalau kita memperhatikan 4 hal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan melindungi kita dari ketergelinciran, dari kenikmatan menuju kesengsaraan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kelak kita diberikan kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.